Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana berada, saya podcast kembali hadir menyapa Anda. Kita, seperti yang saya sudah informasikan di sosial media bahwa kita akan ngobrol dengan narasumber kita, Bang Anas Al-Makassari. Buat teman-teman yang berteman dengan beliau tentu tahu bahwa kemarin sekitar 2 hari yang lalu viral informasi anak beliau hilang, ya, hilang belum sampai 24 jam sih waktu itu, tapi tidak kembali, sudah malam hari. Tentu sebagai orang tua panik, ya. Jadi tamu kita hari ini adalah Bang Anas Al-Makassari. Assalamualaikum, Bang Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Lebih fresh. Tukang seduh kopi selama iktikaf di Stiva. Masya Allah. Oke, Bang Anas ini adalah salah satu talent dari SH Channel. Beliau ada muncul di berbagai konten saya, ya. Dan tapi terlepas dari kedekatan emosional tersebut, saya juga turut prihatin waktu informasi pertama saya dengar bahwa anak beliau itu yang baru kelas 1 SD tidak pulang ke rumah sudah malam. 4 SD. 4 SD. Jadi kita mau dengar kronologisnya. Cuma sebelum kita dengarkan, Bang Anas ini anaknya berapa sih? 4. 4. Yang hilang itu anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua. Sebenarnya kemarin tidak tipes, kemungkinan 5 anakku. Jadi karena tipes. Karena tipes di 4. Masya Allah. Oke. Jadi yang hilang ini anak kedua. Cewek satu-satunya atau? Enggak, 2. Ada 2 cewek, 2 cowok. Masya Allah. Ini sempurna keluarganya. Punya 2 cowok, 2 anak cowok sama 2 anak cewek. Oke. Kelas 4 SD ya? Kelas 4. Iya. Siapa namanya? Mu'adzah. Mu'adzah. Ini kasus pertama di anak. Artinya mungkin tidak hilang tapi sempat bikin panik. Iya betul. Ini bukan kasus pertama. Sekedar informasi teman-teman bahwa Makassar beberapa bulan kemarin itu sempat viral penculikan anak, kemudian ditemukan sudah tewas, sudah meninggal dunia, tidak jauh dari sini, tepatnya di Waduk Nipa-Nipa. Dan itu heboh sampai pemerintah kota, dalam hal ini Bapak Wali Kota Makassar, menghimbau kepada seluruh orang tua untuk pantau anak-anaknya, karena viral banget beritanya bahwa lagi marak penculikan anak, ya. Dan terlepas dari hal tersebut, sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua tentunya adalah betul-betul memberi perhatian khusus kepada anak-anak kita, apalagi anak-anak di bawah umur yang masih mudah diiming-imingi, masih mudah dirayu dan segala macam, masih mudah ditipu daya dan segala macam, sehingga tidak terjebak pada kondisi seperti yang viral kemarin, penculikan kemudian berakhir dengan tragis, ditemukan sudah tidak bernyawa. Dan ironinya 2 pelaku pembunuhan tersebut adalah anak-anak juga. Dah, tentu dengan informasi yang pernah viral tersebut, Bang Anas tentu sangat panik ya. Iya. Panik. Bagaimana perasaannya waktu itu? Apa ya? Bingung juga. Bingung baru. Ini anak kan sering pulang agak lambat pulangnya. Sering. Keluar main jam 10, biasa pulang jam 2, jam 3. Paling lambat jam 5. Pas jam 5 belum datang. Saya mulai khawatir deh. Kemana ini anak? Kenapa lama sekali belum pulang? Sudah maghrib, nggak muncul juga kan? Nggak muncul. Makanya saya keliling ke teman-temannya. Kan biasanya ke teman-temannya. Kompleks. Di kompleks.
Biasanya begitu kalau sudah habis maghrib dia tidak pulang. Saya ke rumah teman-temannya, pasti ada itu. Saya keliling kompleks. Semua teman-teman yang saya datangi, dan nggak ada. Mulai itu sudah isya, mulai di situ panik. Ya. Kemana ini anak kasihan. Mereka ini kan belum makan, dia nggak bawa uang juga. Jadi selama ini sudah sering telat pulang, Iya. tapi tetap selalu kembali. Kembali sih. Kali ini sudah malam tapi tidak pulang. Iya. Kapan mulai panik? Panik. Mulai gelisah, mulai kenapa tidak pulang dan mulai mencari. Jam 9 ya. Jam 9 malam. Jam-jam sudah sholat maghrib, sudah isya kan biasa. Saya cari cuma dalam keadaan mar juga. Dalam keadaan mar cari nggak dapat. Pas jam 9, jam 10, sudah mulai panik. Ini rasa mar sudah kayak hilang gitu tuh. Iya. Mar, gimana nak ini? Rasa bagaimana ya? Perasaan kayak khawatir, kekhawatiran sangat besar sekali, khawatir gitu hari. Karena sampai jam 10 malam tidak ada kabar. Kemudian didapat orangnya mulai kayak bagaimana? Kayak kosong pikiran. Yang paling panik itu ibu juga, Umi ya. Umi juga belum dia panik juga kayak terlambat sekitar jam-jam 12 gitu, 12 malam dia baru panik. Kalau awal kan dapat pulang gitu air banyak temannya. Waktu jam-jam sudah maghrib itu belum panik. Nah pas jam 12 itu sudah bisa tidur sampai jam subuh, jam 2 sampai jam 3 subuh ya tidak bisa tidur, sudah mulai panik. Kalau saya sudah dari jam 9 sudah panik nih. Kata, gimana anak saya ini sudah mulai pikiran tidak bilang jangan sampai diculik, jangan sampai dia terjatuh di got kejahatan tuh. Pokoknya macam-macam saya khawatir. Sudah muncul pikiran-pikiran jangan sampai pikiran negatif semua. Sudah was-was juga. Semua teman-temannya sudah didatangi. Iya, sudah semua didatangi. Tapi tetap nggak ada. Tidak ada hasil, tidak ada kabar. Tapi teman-temannya ada. Ada. Dan mereka tidak lihat. Nggak lihat. Katanya. Kapan terakhir maksudnya? Saya lihat terakhir dia main Ustadz jam sekian begitu. Oh iya. Terakhir itu anak saya, kakaknya tuh, dilihat main di blok 4 sih. Terakhir sih dilihat, sempat kakaknya suruh pulang. Pulang kok, kenapa jauh sekali kau main? Sudah itu kakaknya pergi balik ke rumah tuh. Disangkanya kakaknya ini saya punya anak ikut. Ternyata dia ikut, dia lah kayak ambil lagi jalan lain. Kayak kabur begitu. Itu terakhir saya lihat. Tapi Muadza ini tipe orang yang pendiam, ceria atau gimana? Suka bergaul atau gimana? Suka bergaul dia. Memang tidak suka di rumah. Selalu suka pergi-pergi gitu. Kayak gatal kakinya tuh mau jalan terus. Masya Allah. Berapa kali saya kuring, berapa kali saya marahi, jangan udah saya keluar rumah apalagi kalau sudah malam gak saya keluar main saja di sekitar rumah saja, di pekarangan apa tuh. Tapi gitu nih kalau kita sudah kayak lengah, dia lari. Kata orang tua kita dulu bilang salemati inggoy. Apa artinya? Lepas dari pengawasan langsung lari. Begitu dia orangnya, kayak tidak tenang kannya, tidak tenang orang ini kalau di rumah terus, harus jalan. Tapi Afwan, ini anaknya normal, ya. Maksudnya perkembangannya tidak
Kan seperti biasa ada anak-anak yang memang tidak bisa diam karena ada kelainan dari sisi tumbuh kembangnya. Tapi ini anaknya normal ya. Normal. Sekolah, Sekolah. belajar normal. Oke. Berarti memang masa anak-anaknya suka bermain di luar tapi selalu kembali. Kembali. Kali ini kasusnya beda. Sampai Iya. tengah malam. Berapa lama Bang Anas mencari, kemudian akhirnya didiamkan atau mencari sepanjang malam waktu itu? Dari berapa? Sudah nih dari Mbak Desa mencari terus. Dicari itu di mana aja? Maksudnya di keluarganya saja, di keluarganya Bang Anas saja, di rumah teman-temannya saja, atau di banyak tempat? Di banyak tempat. Yang jelas di kompleks kan berblok-blok kan, blok 1, blok 2, blok 3 sampai blok 10. Alhamdulillah beberapa blok kita itu malam sisir. Cari terus. Jadi satu anteng kita keliling. Sendiri atau dibantu juga oleh Alhamdulillah. masyarakat? Ada beberapa ikhwan yang bantu sih. Dan di sosial media juga sudah viral. Viral. Iya, banyak yang share sehingga masuk di grup-grup kelurahan, kecamatan. Bahkan saya lihat sempat juga di-share di sosial medianya Info Kota Makassar. Iya, sampai di situ. Iya. Saking pedulinya orang terhadap kasus itu. Karena dikhawatirkan kejadiannya justru yang tidak diharapkan seperti itu. Apalagi anak cewek. Baru kelas 4 SD. Berapa umurnya? 10 tahun. 10 tahun. Karena ada beberapa orang itu khawatir kan jangan sampai diculik, jangan sampai diculik sama orang-orang yang cari organ-organ tubuh gitu katanya. Itu kasih tambah panik saya. Ya. Jadi pada saat mencari tidak ketemu, sempat pasrah atau tetap mencari sampai ketemu? Artinya tidak tidur gitu. Iya. Sampai jam 2 malam itu saya lihat kalau sudah kelilingi Purnas Antang dari blok 1 sampai blok 5 kalau sudah keliling nihil, tidak ada hasil. Ya. Saya lihat beberapa teman itu kasih beberapa ikhwah itu sudah kayak ngantuk, kelelahan. Makanya pas jam 2 itu kami stop bilang untuk saat ini pencarian kita stop dulu. Kita dulu pulang masing-masing untuk istirahat. Kayaknya sudah mata-mata sudah. Tapi tidak ada titik terang yang mungkin bisa kita jadikan sebagai rujukan atau paling tidak kita merasa plong. Nah, misalnya ketemu sama orang, saya lihat tadi di sini. Saya lihat tadi di sini. Oh iya betul. Terakhir dia kan berlima. Satu kompleks semua itu. Satu kompleks. Ini berlima ini ada satu yang anak laki saya lupa namanya itu. Dia Dia pulang. Ini anak yang berlima nih ikut ke rumahnya ini anak tuh. Iya. Yang anak laki-laki ini. Nah, pas sudah maghrib. Jadi orang tua anak ini bilang, pulang makin nak. Karena sudah maghrib, sudah malam. Pulang nah. Jadi makanya mereka pulang pas karena di sekitaran blok 5 itu. Ini anak. Makanya ini bapak kan ketemu jam 2 di depan kantor polisi Manggala itu. Pasti yang ngopi. Oh itu anak itu yang mau ada itu bilang iya. Tadi di rumah Ji sama anak saya. Tapi kan sudah maghrib. Makanya saya suruh pulang. Habis itu saya tidak tahu. Karena yang terakhir dia lihat itu 3 orang. Jadi saya alhamdulillah. Berarti sekitaran sini sih, sekitar kompleks Ji. Karena kan sudah maghrib. Dia bilang, saya tanya, kemana dia Pak? Bilang kurang tahu juga karena saya kira mereka pulang masing-masing. Karena tinggal tiga orang anak ini yang belum pulang. Yang lain sudah pulang. Ya sudah yang pulang. Makanya situ, berarti sekitar sini Ji. Berarti bilang, berarti ini anak kayaknya sudah di dalam ruangan, di dalam rumah. Kalau dia di pinggir jalan tidak mungkin karena tengah malam itu. Nah di situ nih mulai kita bilang kalau begitu kita hentikan dulu pencarian, besok kita lanjut. Tapi belum sempat melapor ke pihak yang berwajib. Sempat karena jam 2 itu
alhamdulillah itu polisinya sigap juga ya, kalau coba langsung dibuatkan laporan. Pas saya bilang diminta foto, mana fotonya tidak ada. Nah, alhamdulillah polisi itu langsung buatkan langsung apa ya, langsung dibuatkan foto. Oh iya. Dulu kesini foto tuh bilang, sini saya pakai foto. Nah, ditulis nama, ciri-ciri, di mana tinggal. Nama Berita orang hilang ya, Iya, berita acaranya. Alhamdulillah. Oke. Pulang dari melapor, pulang masing-masing. Jadi awal-awal mencari itu masih dalam keadaan emosi ya. Emosi. Kemana ini anak? Karena biasa kan kembali. Iya, kembali. Iya. Saya kira di rumahnya temannya ini saya malu sama tuh orang karena ini anak saya. Terus keseringan di situ, keenakan itu. Jadi saya merasa tidak enak hati sama ini anak yang bikin malu-malu. Tapi pas saya keliling kompleks tidak ada, marah jadi berubah panik. Oke. Jam berapa Bang Anas mulai dapat angin segar, kabar gembira bahwa Ananda sudah ditemukan? Alhamdulillah pada subuh. Pada subuh? Sekitar hampir jam 6 lewat lah. Saya sudah sholat subuh, pulang di rumah. Saya pikir gimana lagi? Saya pikir tuh bilang gimana lagi titik pencarian lagi. Yeah. Saya mulai dari mana? Pas pikir-pikir kita telepon. Pak, anak tadi Pak ada di sini. Alhamdulillah. Nah, saya di sekitar lapangan dekat Polsek Manggala. Tapi pas saya balik pulang, itu saya tidak ada. Saya cepat langsung pergi di Polsek Manggala, keliling Polsek Manggala sama lapangan itu, keliling. Itu tidak ada. Nah, di telepon saya telepon jamaah Masjid Al Khairat. Bilang, Pak, ini anak Pak ada di Masjid Al Khairat, di sini cepat. Katanya lagi bertunggu ini. Ada sama kami. Makanya saya ke Blok 4 ikut Masjid Al Khairat. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Pada saat sudah jam 2, sudah lelah mencari, belum ada kabar. Bisa tidur nggak malam itu? Tidur beberapa menit lagi. Sempat sih ke bawah mimpi, tapi tidak tahu mimpi. Ke bawah mimpinya saya punya anak. Iya. Sebelum saya subuh langsung bangun. Tapi nggak saya tidur lagi. Adalah sekali. Itu juga anunya, uminya. Umi ternyata tidak tidur juga sih. Jadi kayak khawatir sekali lah. Iya. Masya Allah. Ini ujian pertama sepanjang hidup ya. Biasanya bapaknya dulu hilang-hilang. Sekarang anaknya main hilang. Tapi saat ketemu dalam kondisi sehat. Ya, tapi saya kayak pucat, kayak kurang tidur. Iya, kurang tidur, baru kayak menangisan ya. Gimana kalau orang sedih itu kayak apa gitu. Iya, ini kan di Masjid Al Khairat ya. Katanya dekat dari kompleksnya antum. Maksudnya tidak jauh sekali. Artinya Bu Adza ini tahu jalan pulang sebenarnya. Tahu. Tapi kenapa dia tidak pulang? Ini ceritanya kan, ini temannya kan, ini temannya ini dia kayak bermasalah sama orang tuanya. Seumuran juga dengan Bu Adza. Seumuran. Umur 10 tahun. Iya. Bermasalah dengan orang tuanya. Bermasalah sama orang tuanya. Lalu dia kayaknya cari teman untuk cari teman untuk tidur di masjid. Pas ini kayak pilihannya ke Muhaza karena sampai maghrib itu ditemani main. Akhirnya anak saya mau pulang. Kita sudah mau maghrib mau pulang. Tapi kita sama temannya bilang, jangan pulang, temani Kak, jangan pulang. Akhirnya anak saya bilang ya saya temani sampai Isya kan. Sudah saya mau pulang anak saya mau pulang. Saya lapar Kak, mau pulang. Sambil menangis, nama mereka abiku. Teman-temannya ini jangan pulang. Tidak boleh sambil dipegang tangannya kan. Anak saya mau lari, dipegang tangannya. Jangan kayak apa kan? Undang-undang udah dilepas.
Iya. Nah, sempat bilang katanya itu anak saya lepas, lengah itu temannya, lalu lari cepat anak saya keluar dari masjid, masjid yang blok 7 apa namanya, yang Darul Jihad, Iya. lari, dikejar anak saya, sampai dia dipegang lagi sambil menangis, diseret masuk katanya dia ditarik masuk lagi, jangan pulang teman saya bermalam di masjid ini tuh. Nah, saya di sini sering bermalam di sini. Ya kita rencana di sini menginap 2 hari. Makanya dia mau katanya 2 hari menginap di situ itu. Jadi anak saya kasih mau sekali pulang, tapi ini teman yang tahan. Padahal seumuran umur 10 tahun. Sampai segitu pemikirannya ya. Iya. Bermasalah dengan orang tua, mau kabur, ngajak Mu'adzah juga untuk temani. Ya, kalau saya dengar dari umi anak-anak itu, memang ini anak kasihan. Apa? Saya memang pulang itu jam 2 hari baru pulang katanya, 1 hari 2 hari baru pulang ke rumahnya. Berarti anak yang keseringan nginap di situ. Di masjid. Katanya itu anak saya. Nah saya sering di sini nginap di masjid ini. Boleh nginap pada saat para pengurus itu jam-jam kosong, jadi dia masuk ke masjid, dia tidur di sini. Ya, ini penting buat pemirsa yang sedang nonton. Kalau dari ceritanya Bang Anas tadi bahwa teman dari Mu'adzah ini bermasalah dengan orang tuanya, di usia 10 tahun sudah ada pikiran kabur dari rumah. Kemudian juga ngajak temannya untuk kabur-kaburan dan segala macam. Dan itu sudah menjadi kebiasaan dia. Kalau ada masalah, ada something di rumah, kabur. Padahal usianya masih 10 tahun. Ini penting bagi orang tua untuk memberi perhatian khusus kepada anak-anak. Masa-masa seperti ini adalah masa-masa kita menanam benih kebaikan ke mereka. Jangan ada kebencian, jangan ada bentakan dan segala macam. Apalagi pada anak perempuan yang memang sensi, mudah merasa dan segala macam. Sehingga ini begitu, apalagi didukung dengan gadget, selalu nonton sinetron dan segala macam, jadi korban sinetron. Apa-apa kabur, apa-apa marah, ngambek dan segala macam dan tidak pulang ke rumah. Ini mungkin akibat dari tontonan atau kurangnya tuntunan dari orang tua dan segala macam. Akhirnya terjadi seperti ini. Kita bersyukur bahwa Mu'adzah ditemukan dengan sehat dan selamat, meskipun insiden ini sempat membuat orang tuanya panik dan sosial media viral. Seperti itu, viral. Jadi kita berharap bahwa mulai sekarang perhatikan anak-anak kita. Ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tentu kita punya kewajiban untuk memberi perhatian kepada mereka. Seperti itu. Supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Oke. Begitu Mu'adzah pulang, ditemukan. Pasti orang tua penasaran, interogasi kenapa dan kenapa. Itu Mu'adzah kondisinya dalam keadaan gimana? Pucat. Tapi tidak ketakutan. Ketakutan gitu. Iya. Takut ditanya takut sama saya. Oh ya, takut dimarahi begitu ya. Tapi antum tidak marah waktu itu? Enggak. Tapi saya sempat marah karena dia kayak malah kan isu. Ada laki-laki yang kejar dari belakang. Saya sembunyi di situ karena ada penculik yang ikuti, laki-laki yang ikuti. Itu saya tidak percaya. Jadi saya duduki. Saya dudukkan dia, begini nak, kalau kau jujur, saya tidak cambuk. Kalau bohong kok, cambuk. Yang dia mengaku bilang, iya, dari penculik, masalah penculik. Nah, siapa suruh kok? Itu temanku yang suruh kak, supaya anak tidak kena marah. Makanya dia buat itu. Buat skenario seperti bilang ada penculikan. Dan sempat juga masjid ini kalau saya masjid yang dia belum umpat itu tersebar bilang ini anak lari karena ada penculik, padahal tidak. Padahal skenario ini itu temannya itu. Iya. Saya tidak habis pikir di usia 10 tahun sudah bisa membuat skenario seperti itu, cerita-cerita yang tidak
Iya, dramatis dibuat dramatis padahal tidak seperti seperti itu. Iya. Tapi setelah itu Muadzah sudah mulai membaik. Iya. Makanya saya bilang kalau mau kau mendengar, kalau mau kau lagi keluar, yang dipikir kok, lagi teman-temanmu, apakah ini bagi teman tidak? Bilang iya, tidak mau berdoa sama ini temanku, tidak mau. Kau baru berdoa sama dia, karena dia tahu sifatnya bagaimana tuh. Beberapa hari setelah ditemukan sudah kembali berkumpul bersama keluarga. Apakah ada Bang Anas lihat ada mungkin ada sisi traumanya, tidak mau keluar atau normal kembali seperti sedia kala? Dia kayak ada yang kayak trauma mau keluar lagi. Karena dia kayak mengurung diri di rumah itu. Padahal tidak dikekang juga, tidak. Enggak, Kalau mau main silakan, tapi dia yang tidak mau keluar. Kayak dia kayak kalau ada orang masuk dia di jendela tuh siapa? Karena biasa kan ini anaknya biasa kan datang. Mau ada kayak panggil main. Kayak dia ini anak saya kayak trauma dengan temannya ini. Iya. Karena itu perlakuannya kan dia yang sampai biasa dilepas, tak boleh pulang. Temani kayak sini ini. Baru katanya sempat dengan ini temannya, anak saya lari, dikejar lagi, diseret lagi masuk di masjid. Iya. Itu yang kasih angkat ya. Dan saya lihat memang saya lihat pertama saya dapat itu ini anak di masjid, ini anak saya pucat, bunyi air matanya terus dia tidak berhenti menangis kayak menyesali perbuatannya kan. Tapi ini temannya kayak psikopat gitu. Sudah terbiasa. Ditanya, kenapa kau dari rumah? Kayak tidak ada penyesalan, tidak ada air mata, tidak ada. Bang, psikopat betul. Bukan. Pembunuh benar dingin. Dia bilang, apa sempat kayak? Sendiri tidak jamak lucu ini anak. Saya jengkel. Ya. Jadi apa hikmah yang bisa Bang Anas petik dari peristiwa ini? Mungkin hubungan antara ayah dengan anak semakin membaik, lebih menghargai kebersamaan atau gimana? Karena Allah izinkan kembali Muadzah ke pelukan kedua orang tuanya dalam keadaan sehat. Berarti ada kesempatan kedua untuk bersama dengan Muadzah. Alhamdulillah tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan masih dikembalikan ke orang tuanya dalam keadaan sehat walafiat. Apa hikmah yang antum ambil dari peristiwa ini? Sebelumnya saya cerita sedikit. Ya. Sebelumnya menghilang. Dia ini anak kayak kurang akrab dengan dia ini. Kayak bagaimana kayak bilang bahasa Inggris badunya itu pakan-pakan gitu. Suka bikin masalah terus. Dan tadi ganggu adeknya. Ya apa? Pokoknya lah kayak sering buat kesalahan begitu. Masa agak dingin saya punya anak. Sering marah itu. Jadi setelah hilang begitu kayak apa bang? Kayak ada kekurangan dari diri saya. Saya pas waktu saya diinterogasi sama polisi kan, baru diminta fotonya anak saya itu mau dicetak. Sebentar dicetak itu fotonya saya lihat anaknya kayak pas mau menangis ya bagaimana ini? Kayak merasa kehilangan gitu. Padahal biasa kalau hari-hari biasa kayak menjengkel ini, jengkel sekali. Iya, padahal kebanyakan anak perempuan itu lebih dekat dengan bapak. Iya betul. Umumnya seperti itu. Iya, tapi Muadzah ini terbilang orang yang tidak kerap dengan antum ya. Iya, hanya karena suka berulah. Ya Pak. Padahal memang kan sewajarnya anak-anak seperti itu. Apalagi ada adiknya, pasti ada kecemburuan karena dia masih butuh perhatian, masih butuh kasih sayang. Ada adiknya. Ada lagi adik yang keempat. Ya, seperti itu. Jadi betul-betul dia merasa bahwa perhatian orang tuanya direbut dari dia. Sehingga
caper, cari perhatian dan segala macam. Kalau kita tidak sikap dengan bijak, begitu, jengkel, marah dan segala macam. Padahal kan tidak seharusnya seperti itu. Ini penting sekali buat kita semua teman-teman. Ternyata menjadi orang tua itu tidak mudah. Bang Anas mengambil hikmah di balik itu semua dan mudah-mudahan setelah ini tentunya hubungan emosional antara anak dengan orang tua ini lebih baik lagi. Iya. Saya yakin Bang Anas adalah ayah yang sangat bertanggung jawab. Cuma memang kalau lelah, capek, kemudian ribut di rumah, bertengkar dengan adik-adiknya dan segala macam, pasti emosi tersulut ya, marah, jengkel dan segala macam. Dipahami sebenarnya kondisi itu. Baik, jadi buat teman-teman yang mau tampil di podcast saya, bisa hubungi kami di 0852 9958 2011. Iya. Terima kasih Bang Anas ya atas waktunya. Oke, ini tayangan perdana kita setelah vakum. Kebetulan Bang Anas ini teman dan lagi momen juga banyak yang ingin tahu kronologis hilangnya anak beliau dan akhirnya ditemukan kembali. Jadi saya undang untuk menceritakan kronologisnya, apa sebabnya, ditemukannya kapan, dan semua sudah terjawab hari ini. Jadi kita akhiri dulu perjumpaan kita untuk podcast perdana di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya kita mengambil pelajaran dari apa yang kita simak hari ini, bahwa peran kita sebagai orang tua itu penting banget untuk anak-anak kita. Jangan hanya melahirkan, membesarkan, kemudian lepas tanggung jawab. Tapi lebih daripada itu, amanah kita besar sampai mereka betul-betul menjadi orang yang bermanfaat tentunya. Jadi jangan sampai kita lengah, kehilangan momen dengan anak-anak kita. Ingat, anak-anak itu semakin hari semakin besar, semakin dewasa, sementara kita semakin menua, seperti itu. Jadi jangan sampai kita kehilangan momen kebersamaan dengan anak-anak kita. Manfaatkan sebaik mungkin kebersamaan itu, jangan sampai kita kehilangan kesempatan, karena mereka tidak akan kembali ke masa kanak-kanaknya, mereka akan terus bertumbuh besar dan menjadi dewasa, sementara kita akan menua. Jadi betul-betul manfaatkan kesempatan kita bersama mereka. Terima kasih Bang Anas atas waktunya. Terima kasih. SH Podcast pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.